Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya di kondisi pandemik seperti ini. Nah, minggu ke-6 ini kita akan membahas tentang konstitusi dan rules of law. Jadi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kita minggu ini agak berat sih ya. Sebenarnya tidak juga. Yang penting adalah kalian bisa mengikuti ini dengan selesai. Nah, apa yang dimaksud dengan konstitusi dan rules of law dalam pertemuan ini? Ini akan saya berikan outline-nya, outline perkuliahan kita secara daring, mulai dari bagaimana definisi konstitusinya itu, apa saja hakikat dan fungsinya, bagaimana dinamika pelaksanaannya, bagaimana institusi dan mekanisme penyelenggaraannya, penyelenggaraan atau pembuatannya, kemudian apa pengertian rule of law, apa latar belakangnya, apa fungsinya, bagaimana dinamika pelaksanaannya hingga kajian khusus. Apakah ada di dalam materi? Kita akan lihat. Pengertian konstitusi sebenarnya kalau kita merujuk pada kata-kata awam ya, konstitusi itu bisa dimaknai orang sebagai sebuah peraturan. Tapi apakah semua peraturan adalah konstitusi? Tidak. Karena yang dimaksud dengan konstitusi sebenarnya adalah peraturan mendasar dari sebuah negara. Nah, kalau kita bicara konstitusi, pasti kita akan bahas tentang istilahnya, itu berasal dari bahasa mana, dari mana. Nah, kita akan lihat kalau di dalam slide kita ini, konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis yang disebut dengan constituer. Jadi artinya bentukan ya, membentuk. Pemakaian istilah ini maksudnya adalah bagaimana suatu negara itu mampu membentuk dirinya menjadi lembaga yang mengelola banyak orang. Di sini adalah rakyat. Sehingga untuk mengelola banyak orang itu diperlukan suatu peraturan dasar yang menjadi pijakan atau landasan suatu negara. Secara sederhana juga konstitusi adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi apakah semua peraturan tertulis dan tidak tertulis? Tidak. Karena yang dimaksud dengan konstitusi ini yang dia akan punya sifat mengikat dari satu peraturan ke peraturan yang lain. Sebenarnya ya poin utama, peraturan utama ya yang sebenarnya menjadi tadi sudah saya singgung tentang mendasar dari sebuah aturan suatu negara. Nah, bagaimana sifat fisiknya? Fisiknya konstitusi ini kalau di Indonesia itu kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikatnya apa ya? Tadi karena dia membentuk dan sangat berkaitan erat dengan negara, maka fungsinya hakikatnya adalah untuk mengatur organisasi negara. Dia berfungsi sebagai pengelola ya. Jadi konstitusi itu jadi acuan untuk mengelola, mengatur organisasi negara sebagai organisasi. Kemudian mengatur hak dan kewajiban warga negara. Menjadi prosedur juga dalam mengubah undang-undang dasar. Jadi itu yang dimaksud dengan konstitusi. Fungsinya apa? Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen. Jadi kalau misalnya negara mau mendirikan lembaga-lembaga lain yang bersifat permanen, maka lihat lagi konstitusinya bagaimana. Bagaimana tata aturan dalam hubungan antara si negara itu, organisasi negara itu, dengan warga negaranya dan dengan warga negara lain. Semuanya harus diatur dalam konstitusi itu. Jadi seperti kayak dalam keluarga gitu ya, kita punya punya aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Mungkin kebanyakan keluarga hanya punya aturan yang tidak tertulis. Oh, kalau kamu berhubungan dengan orang luar, kamu akan harus begini, begini, begini. Oh, kalau di dalam saya antara kakak dan adik, kalian harus begini. Oh, dengan orang tua kalian harus berbicara seperti ini. Nah, hal yang mendasar itu yang disebut dengan konstitusi sebenarnya, yang mengelola, yang mengatur bagaimana organisasi, kalau di rumah ya organisasi rumah itu ya, organisasi terkecil itu bisa menyelenggarakan itu menjalankan semua fungsi-fungsi yang ada di dalam rumah itu. Nah, kalau di sebuah negara dia menjadi sumber hukum dasar yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada sumber hukum lain yang bertentangan dengan konstitusi, maka sumber hukum itu tidak sah dan tidak bisa digunakan. Pelaksanaannya bagaimana? Kalau di Indonesia, mulai dari pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, harus lengkap ya penyebutannya itu ya, yang disusun dan disahkan pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 49. Jadi masa itu kita masih masa-masa merdeka separuh lagi dikuasai asing gitu ya. Sehingga pada 1949 Undang-Undang Dasar Negara 1945 kita diganti menjadi Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat waktu itu. Tapi kembali lagi pada tahun 15 Agustus 50 sampai 5 Juli 59 itu menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dari 1959 bulan Juli sampai sekarang ya. Jadi meskipun Undang-Undang Dasar kita yang ditulis, yang disahkan tahun 1945 itu mulai kita pakai resminya mengglobal di Indonesia Raya ini mulai 1999 sampai sekarang. Namun ada tiga pembeda, yaitu dari Orde Lama, kemudian ke Orde Baru, dan di tahun 99 ada amandemen. 99 ini masih Orde Baru ya, ada amandemen. Sampai sekarang konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah berapa kali di amandemen? Ya, tolong ya tuliskan di komentar ya, sudah berapa kali. Dan apa saja yang di amandemen itu? Bener nggak? Kalau nggak salah tuh sudah 4 kali amandemen ya. Coba kalian cari, kalian skip video ini, kalian cek apa saja yang sudah diamandemen. Jawab ya. Yang menjawab akan mendapatkan nilai plus. Oke, lanjut. Bagaimana mekanisme pembuatan konstitusi? Ya, dan undang-undang. Pertama harus ada institusi yang legal dan harus ada mekanismenya. Jadi semuanya itu harus diatur sedemikian rupa. Siapa yang mengatur ini? Ya, orang-orang di dalam negara itu. Proses pembuatan peraturannya dapat dijelaskan dengan ada amandemen konstitusi, ada mekanisme amandemennya, ada mekanisme pembuatan. Nanti ini kalian bisa baca supaya slide-nya nanti akan Ibu berikan di kelas ya. Kemudian apa sih dengan rules of law? Rules of law itu ya penegakan hukum dari konstitusi. Rule berarti kan rule aturan, ya. Peran, bagaimana dia menjalankan sesuatu. Karena ada of law berarti law ya, law berarti ya hukum itu, bagaimana hukum itu bisa bekerja di suatu negara. Artinya bagaimana hukum itu bisa berkuasa menjadi suatu peraturan yang mengakar pada diri setiap bangsanya. Rule of law ini tidak hanya memiliki sistem peradilan ya yang sempurna di atas kertas, ya, sebenarnya sudah ada. Misalnya kalau si A, kamu tidak Pancasila, kamu tidak menghargai sesama, maka kamu melanggar konstitusi mana? Atau dalam konteks kehutanan misalnya. Contoh, dalam pasal 33 ya. Apa bunyinya pasal 33? Ya, silakan diketik ya di kolom komentar ya. Pasal 33 ya yang berhubungan dengan air, udara ya gitu. Nah, jika Anda melanggar itu, sebenarnya kan diatur oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Jika Anda melanggar itu dan menjadikan itu privat, maka sebenarnya Anda melanggar konstitusi. Dari pernyataan ini jelas bahwa apa yang sudah terjadi sekarang, misalnya privatisasi air, itu tidak benar. Itu melanggar konstitusi. Sehingga apakah konstitusi Indonesia sudah dijalankan sesuai dengan rule of law-nya? Nih, pertanyaan Ibu adalah, dengan tadi yang sudah Ibu singgung, dan lengkapi dengan bacaan kalian, apakah ya Indonesia sudah menjalankan rule of law-nya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam? Silakan ini dijadikan tugas, kalian buat ya sekitar catatan kecil yang kritis ya, yang menyatakan, yang menjawab pertanyaan Ibu tadi, didukung dengan bukti-bukti. Oke, lanjut. Rule of law ini adalah catatan. Dia merujuk pada bagaimana suatu negara beserta lapisan masyarakatnya itu dapat menjunjung tinggi supremasi hukum. Jadi orang nggak sembarangan, oh kamu nggak bisa nih bergerak di luar batas apa yang sudah ditetapkan dari konstitusi kita. Intinya adalah kita semua yang ada di Indonesia dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu, Negara Republik Indonesia tahun 1945, mendapatkan jaminan keadilan. Baik itu dari sisi sosial, politik, ekonomi, harusnya semuanya ada ya. Dan membatasi kekuasaan negara. Jadi kekuasaan negara itu tidak tak terbatas. Coba dicari nanti, apa maknanya? Karena tadi ada kata-kata jaminan adanya keadilan, maka di dalam pembukaan sudah jelas bahwa ada rule of justice, jaminan terhadap keadilan itu. Di pembukaan bagian mana
rule of justice itu ada, silakan kalian semua temukan dan ketik lagi di kolom komentar, apa sih rule of justice yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang 45. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi ya, mulai dari awal ya sampai sekarang ya. Silakan itu dijawab satu persatu. Boleh digabung dalam satu komentar. Sebutkan namanya, NIM-nya berapa dalam video ini. Fungsinya apa sih? Fungsinya jelas tadi sudah disinggung, keadilan ya bagi semua rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Dan tetap harus ada instruksi dari penyelenggaraan negara. Intinya adalah masyarakat bisa merasakan kehidupan yang sama. Jadi nggak ada yang katanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena semua dijamin oleh konstitusi. Seharusnya anak-anak terlantar tidak ada. Seharusnya yang tidak bisa menjalankan kehidupannya di negara ini seharusnya tidak ada, diatur, dijamin hidupnya oleh negara ya sesuai dengan konstitusi. Tapi nyatanya bagaimana? Nyatanya rule of law kita belum melaksanakan penegakan yang hakiki ya. Dalam arti pelaksanaan dari just law-nya itu tuh masih hanya di atas kertas. Kenyataannya kita masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi? Silakan sebagai agent of change kalian pahami sebenarnya konstitusi kita ini untuk apa, bagaimana peran kalian sebagai mahasiswa sekarang, apakah kalian punya gagasan yang bisa mengharmoniskan antara yang tadi di atas kertas, implementasi, dinamika implementasi rule of law ini dalam kenyataannya juga sesuai dengan apa yang diatur dalam rule of law. Ya, pelaksanaannya yang jelas rule of law itu dilaksanakan, pelaksanaan just law, padahal tidak seharusnya ya. Lembaganya siapa? Baik kepolisian, kejaksaan, KPK, badan peradilannya ada 4, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi. Dari 4 lembaga, ya 4 lembaga ditambah 4 berarti kepolisian, kejaksaan, KPK, ada 4 badan peradilan, berarti ada 7 lembaga yang sebenarnya ini harus saling mendukung satu dengan lainnya. Tapi yang kita lihat apa? Mereka kadang-kadang seringkali bertentangan. Kita lihat tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga itu. Kepolisian tugasnya apa sih? Yang jelas menciptakan keamanan. Bukan menciptakan, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Apakah 3 tugas pokok ini sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan rule of law-nya? Rule of law yang kita pelajari sekarang. Mungkin keamanan dan ketertiban oke, bisa. Apakah menegakkan hukum ini ada bagi semua lapisan masyarakat? Apakah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ini ada? Silakan berikan ulasannya. Ya, boleh hubungkan dengan kehutanan, tadi sesuai dengan tugas yang tadi, digabung saja. Kemudian tugas pokok lagi, ada lagi nih, banyak masih tugas pokok selain 3 itu. Intinya adalah memelihara ketertiban, menyelenggarakan kegiatan yang menjamin keamanan, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan setiap kegiatan masyarakat, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar hal ini tetap bisa terlaksana. Membina hukum nasional, ya, tidak boleh menyelenggarakan kegiatan di luar dari apa yang sudah digariskan. Melindungi semua jiwa, raga, harta, benda masyarakat. Jadi bukan melindungi jiwa, raga, harta, benda orang kaya gitu ya. Ada yang seperti itu pasti pemikirannya. Dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bawah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nih, nanti bisa dibaca. Wewenangnya. Jadi wewenang sama tugas itu beda lagi. Tugas pokok itu adalah pengaturan terhadap lembaganya, sementara wewenang ini apa yang bisa dia lakukan? Di mana kuasanya? Mulai dari mengambil sidik jari boleh, mencari keterangan dan barang bukti boleh, menyelenggarakan pusat informasi kriminal harus ya, melakukan surat izin. Ya, gimana kalau misalnya kita kalau polisi nggak bisa mengeluarkan surat izin atau nggak bisa mengeluarkan surat penangkapan, gimana kalau ada yang melanggar ya? Oh ya, ingat, kepolisian bisa memberikan bantuan pengamanan dalam sidang, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Nah, bagaimana kejaksaan? Kejaksaan mengatur
tentang pidana dan non-pidana. Untuk itu, sebenarnya kejaksaan tugasnya sebagai penuntut ya, menetapkan hakim, menentukan putusan peradilan, menentukan hukuman gitu, dan melaksanakan pengawasan. Putusan pidananya apa? Bagaimana? Apakah ada putusan bersyarat? Bolehkah melaksanakan penyelidikan? Iya, menyelenggarakan melaksanakan penyelidikan yang lebih dalam sebaiknya bersama-sama dengan kepolisian. Dan yang bertugas melengkapi dokumen mengenai perkara-perkara baik pidana non pidana itu sebenarnya uh, ada di kejaksaan. Kalau di bidang non pidana atau perdata, kejaksaan kuasanya bertindak khusus di peradilan bisa atas nama pemerintah dan negara ya atau negara. Tujuannya apa? Supaya kejaksaan ini bisa turut meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Jadi kita kayak bisa hadir di sidang ya. Kayak di film-film yang sudah kita lihat misalnya, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang jelas ada pengamanan terhadap barang, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Jadi itu ada dalam bidang ketentraman umum dan kejaksaan turut menyelenggarakan hal itu. Apakah ada penelitian dan pengembangan di sini? Ada, kejaksaan turut serta dalam penelitian dan pengembangan itu. Sementara Mahkamah Agung, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Supreme Court, adalah pengadilan tertinggi dalam tingkatan peradilan. Jadi dia yang paling tinggi, Mahkamah Agung ini yang melaksanakan peradilan. Gitu. Terakhirnya kita ada di sini. Kalau bahasa rakyat itu dihakimi. Gitu ya. Pengadilan tingkat akhir, pengadilan penghakiman, pengadilan puncak, dan pengadilan tertinggi untuk banding jika ada banding. Secara garis besarnya sebenarnya keputusan dari Mahkamah Agung ini tidak bisa ditinjau lebih lanjut oleh pengadilan lain. Yang paling tinggi pengadilan ini. Kalau Mahkamah Agung sudah turut serta, sudah menetapkan putusan, itu nggak bisa ditinjau ulang. Sehingga harus hati-hati yang nantinya bekerja di sini. Mungkin ada mahasiswa ibu yang nanti lanjut tertarik dengan hukum, sehingga menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Tolong buatlah putusan yang baik. Putusan yang adil, bukan yang baik ya, yang adil. Dan putusan itu harus bisa tepat sasaran. Sementara pengadilan tinggi itu adalah peradilan umum. Boleh pengadilan tingkat banding, disebut juga pengadilan negeri bisa. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat pertama. Jadi awal kita bersengketa, kita di pengadilan tinggi. Sementara peradilan negeri, kita juga bisa sebagai tempat dikatakan sebagai peradilan umum, namun lingkupnya adalah sebuah kabupaten atau kota. Jadi pengadilan pertama dari suatu perkara pidana dan perdata bisa dilakukan di pengadilan negeri kalau dia ada di kota-kota tertentu. Ya, jadi cakupan wilayahnya kalau pengadilan tinggi tadi kan di tingkat daerah negara ya. Sementara kalau ini di wilayah kota kabupaten. Pengadilan negeri ini terdapat juga kejaksaan negara. Ada kejaksaan di situ yang turut membantu melaksanakan seluruh peraturan dan peradilan di pengadilan negeri. Mulai dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Semuanya ada di sini. Namun dalam perkara perdata, kejaksaan negeri itu nggak bisa campur tangan. Lain lagi peraturannya. Wewenang peradilan umum. Kalau untuk banding misalnya, karena dia peradilan tingkat pertama, dia harus memutuskan peradilan banding ini melalui peradilan tinggi. Jadi peradilan umum ini nggak bisa mengadili pidana perdata di tingkat banding. Kalau banding harus ke tempat yang lebih tinggi. Jadi nggak bisa di peradilan negeri tadi ya. Peradilan tingkat pertama dan terakhir, dia punya wewenang untuk mengadili di tingkat pertama. Bisa juga nanti kembali kalau misalnya setelah selesai banding, pengadilan terakhirnya ada di peradilan negeri. Nah, peradilan negeri ini bisa memberikan informasi detail hukum sesuai dengan aturan, ya, dan mereka juga berwenang mempertimbangkan sesuatu dan menjadi penasihat hukum terhadap suatu instansi pemerintah apabila dibutuhkan. Ingat, instansi pemerintah. Sebenarnya tidak boleh instansi yang bukan pemerintah, karena bukan tugasnya peradilan. Harus sewa pengacara seperti itu. Fungsi peradilan umum dan ruang lingkupnya dalam menjalankan tugasnya yang jelas, peradilan umum itu bisa berfungsi sebagai peradilan tinggi, pengadilan negeri, dan pengadilan khusus.
Masing-masingnya ada ini. Pertama, dia punya wewenang untuk mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding, itu pengadilan tinggi ya, tadi pengadilan negeri kan. Kemudian memiliki tugas wewenang pada tingkat pertama dan terakhir, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 bisa juga menjadi pengadilan khusus, misalnya mengatur tentang perkara niaga. Jadi ada sengketa niaga misalnya. Apabila ada HKI, apabila ada yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan ya, seperti kasus-kasus pada lembaga penjamin simpanan. Kan banyak sekali ya kasus-kasus seperti itu. Untuk pengadilan negeri atau PN, bagian dari peradilan umum, namun tempatnya tadi di kota, tadi udah Ibu singgung juga ya. Fungsinya sama, kemudian kalau peradilan khusus tujuannya adalah melindungi, mengadili kasus-kasus yang bersifat khusus. Khusus di keuangan, ada HAM ya, tentang korupsi, itu disebut pengadilan khusus. Kalau untuk korupsi namanya tipikor, tindak pidana korupsi. Ini ada pengadilan tindak pidana korupsi. Udah diatur oleh negara kita dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Silakan dibaca sendiri bagaimana sebenarnya pengadilan khusus ini bekerja atau pengadilan tindak pidana korupsi itu bekerja. Ada lagi pengadilan hubungan industrial. Ada acuan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Intinya adalah menyelesaikan perselisihan di dalam industri di tanah air. Jadi namanya juga hubungan industrial ya, mulai dari membentuk biparit, melakukan mediasi, konsultasi serta arbitrase tergantung dari kasus apa sih yang masuk yang berhubungan dengan industrial. Kemudian ada pengadilan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Jika ada sengketa pajak, jika ada pajak yang tidak dibayarkan, sebenarnya ada pengadilan pajak dan kita bisa mengajukan peradilan ini di pengadilan pajak. Misalnya ada laporan keuangan yang ganjil, jumlah tabungan, transaksi apa yang dilakukan, ya yang sebenarnya kurang sesuai. Dan setelah pemeriksaan ini selesai, siapa yang menanggung biaya dari peradilan-peradilan khusus ini ya lembaga yang tadi bersengketa gitu. Nah, jika ternyata sudah ditetapkan khusus untuk pengadilan pajak, maka perseorangan atau lembaga yang masuk yang diberikan vonis dalam pengadilan pajak ini ya wajib membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan disertai dengan dendanya, jangan lupa. Ada lagi pengadilan khusus untuk anak, namanya pengadilan anak yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 ya. Ini harus diperbarui ya. Karena hukum kita itu kan dinamis, jadi kalau 97 rasanya kurang relevan lagi dan norma di masyarakat juga sudah mulai berkembang. Dalam pasal 1 sebenarnya ada aktivitas yang dikatakan tidak sesuai dengan dengan anak-anak, misalnya ada yang berhubungan dengan apabila mereka apa yang terjadi jika mereka berumur 8 tahun, apa yang terjadi jika mereka berusia 8 tahun ya dan belum menikah, itu ada sebenarnya diatur. Namun ini sebenarnya harus direvisi kembali sehingga peradilan anak ini bisa kita gunakan fungsinya, kita jalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan. Ada aktivitas yang dilarang secara hukum, bagaimana mengatur anak yang melakukan tindak pidana sebenarnya ada di sini. Nanti kalian baca apa itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan langsung saja kirimkan di Vclass ya. Sampai di sini dulu perkuliahan kita pada hari ini. Kalian bisa mengulang terus videonya untuk mengerjakan tugas dan menjawab semua pertanyaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau komen itu wajib karena juga berisi tentang keaktifan kalian. Subscribe sifatnya tidak wajib namun disarankan ya. Like sifatnya wajib. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.